ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sumila ruhi al-mu'allif di kitab Bulughil Maram Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa sumila ruhi lil mu'allif di kitab Misbahuz Zulam Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari wa sumila ruhi Abine Keji Muhammad Khatib bin Qawmuyan wa sumila ruhi Syekh Ali Mustafa Yaqub wa sumila ruhi almarhumah minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Syekh Lilailahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa lahu an Jabirin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam atal Musdalifata fa shalla bihal maghriba wal isya'a bi adzanin wahidin wa iqamataini. Dan bagi Abi Qatadah dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Musdalifah. Lalu Nabi sholat di Musdalifah itu sholat maghrib dan sholat isya dengan 1 kali azan dan 2 kali qomat. Walahu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghriba wal isya'a bi iqamatin wahidatin. Wa zada Abu Dawud li kulli sholatin. Wa fi riwayatin lahu wa lam yunadi fi wahidatin minhuma. Dan baginya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama salat maghrib dan salat isya dengan 1 kali qomat. Dan menambahkan Imam Abu Dawud bagi setiap salat. Dan pada riwayat bagi Imam Abi Dawud, tidaklah Nabi menyeru pada salah satu di antara keduanya. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masih terkait tentang masalah azan dan masalah iqamah. Hadis yang kita baca ini, apakah perlu ketika kita sholat jamak menggabungkan sholat harus ada azan dan iqamah? Yang pertama, hadis yang kita baca, ini Nabi SAW ketika datang ke Musdalifah. Nabi melakukan sholat maghrib dan sholat isya. Dijamak keduanya. Maghrib dan isya. Dengan 1 kali azan dan 2 iqamah. Berarti 1 kali azan di sholat maghrib. Di sholat maghrib. Ketika sholat isya, Nabi nggak pakai azan lagi. Langsung qomat. Tetap azannya sekali di waktu maghrib. Qomatnya 2 kali. Setelah azan, qomat, mendirikan sholat maghrib. Kelar dari sholat maghrib, qomat lagi, mendirikan sholat isya. Artinya, ketika kita sholat jamak pun, masih disunahkan kita untuk azan dan qomat. Cuman yang jadi ikhtilaf ulama di sini, apakah ketika kita jamak sholat, harus dua-duanya azan, dua-duanya qomat, atau salah satunya? Atau kagak pakai azan, pakai qomat aja. Atau kagak pakai azan, kagak pakai qomat. Yang pertama, menurut ulama mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama, menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, disunnahkan azan pertama dan qomat. Yang kedua, di qomat aja, nggak usah azan. Jadi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, ketika kita melakukan sholat jamak, baik itu zuhur, asar, baik itu maghrib dan isya, yang dilakukan azan dan
qomat itu pada waktu yang pertama saja. Untuk yang kedua cukup qomat. Itu menurut Imam Ahmad bin Hambal. Yang kedua, menurut Imam Asy-Syafi'i. Menurut Imam Asy-Syafi'i, itu azan di pertama dan qomat di yang kedua. Itu Imam Syafi'i. Azan di pertama dan qomat di kedua. Berarti setelah melakukan sholat yang pertama, nih, sebelum melakukan sholat yang pertama, ini kan azan. Nah, habis azan langsung sholat. Habis azan langsung sholat. Nanti habis setelah selesai yang pertama, baru dia qomat. Itu menurut Imam Syafi'i. Yang ketiga, menurut Imam Malik. Menurut Imam Malik, azan pertama dan yang kedua dan qomat yang kedua. Jadi kalau menurut Imam Malik, sholat yang pertama azan, sholat yang kedua azan plus qomat. Jadi dua-duanya azan, qomatnya ditaruh di terakhir. Jadi sholat yang pertama azan, nggak usah qomat. Sholat yang kedua azan plus qomat. Itu menurut Imam Malik. Karena kita mazhabnya Imam Syafi'i, ya udah azan di pertama dan di qomat yang kedua. Berarti yang di pertama nggak usah pakai qomat, langsung azan. Itu Imam Syafi'i. Baik, nyampe sini ada yang mau ditanya? Silakan. Ada? Ada yang mau ditanya? Beda-beda. Sholat jamaah. Iya. Azan yang pertama, yang kedua qomat. Jadi kalau menurut Imam Malik, azan yang pertama dan yang kedua qomat. Jadi yang pertama dan yang kedua azan. Kalau Imam Malik, waktu pertama di azan, waktu kedua azan plus qomat. Iya. Kagak qomat, tapi azan. Iya. Artinya begini, Pak. Dari perikhtilaf ulama, perdebatan ulama ini, nggak ada yang kagak azan. Dari 4 mazhab yang kita baca, nggak ada yang nggak azan. Azan semuanya, cuman berbeda penempatan. Kalau seandainya ulama sudah memberikan dari penjelasan hadis ini, tinggal kita ngejalaninnya. Jangan malu, ibadah malu. Jangan malu. Ketika kita punya dalil, kita udah ngaji, tahu, praktekin. Ketika kita lagi berjamaah nih, musafir bareng-bareng di bis. Ketika kita nyampe dalam satu tempat, masuk waktu azan. Gak jadi masalah. Kita melakukan sholat jamaah. Mazhab kita Imam Syafi'i, azan di waktu yang pertama, qomat di waktu yang kedua, udah selesai. Nah ini, malu sama males. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Baik, ada lagi? Baik, silakan. Kalau apa? Termasuk ketika kita sholat sendiri pun termasuk iqomah disunahkan. Bahkan kalau mau azan pun nggak jadi masalah. Kalau selama nggak ada yang azan. Masalahnya kalau azan ini kan tujuannya untuk apa? Untuk memberitahu, memanggil. Nah kalau kita sholat sendiri pakai azan juga, siapa yang mau kita panggil? Makanya dengan adanya seperti ini ya,
kita ini harusnya alangkah baiknya berjamaah ketika kita ibadah. Karena azan ini adalah sebuah panggilan yang menyuruh kita untuk bersatu. Jangan pisah, jangan sendiri-sendiri, bersatu. Islam itu nggak mudah dihancurkan dari depan, nggak mudah dihancurkan dari belakang. Kiri kanan tuh nggak mudah. Selama bersatu. Tapi kalau udah bercerai-berai, berantakan semua, Islam itu mudah dihancuri. Nah itu kalau kita kias kepada problemik atau masalah yang kita alami sekarang ini, bersatu. Adapun berbeda tentang dalil wajar. Orang kita baca dari pertama sampai sekarang aja banyak perbedaan. Ambil selagi perbedaan itu ada indikasi dalil, nggak jadi masalah. Baik, ada lagi pertanyaannya? Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video itu ya tuh mana ya? Ajannya itu lebih dari satu orang gitu, Guru. 3 bahkan 4 orang, begitupun iqomahnya lebih dari satu orang. Terima kasih. Baik. Bagaimana hukum azan lebih dari satu orang? Yang pertama, kalau ditanya hukum azan lebih dari satu, ini perlu kita perinci dulu ya. Lebih dari satu dalam satu tempat. Oke. Kalau seandainya azan dalam satu tempat, tapi banyak orang yang azan. Bareng. Kiri kanan, depan belakang. Itu bagaimana? Pertama, diperbolehkan. Jika tidak ada alat bantu untuk menyampaikan suara kita ke masyarakat. Karena pernah kejadian, dan memang ada dalilnya juga. Diperbolehkan azan itu lebih dari satu orang, tujuan azan kan lil i'lam. Karena zaman dulu itu belum ada yang namanya mix seperti ini, pengeras suara. Ketika satu orang dua mengenai azan, mungkin hanya sebagian orang yang terdengar azan dia. Kalau 4, lebih keras suaranya. Maka itu nggak jadi masalah. Tapi untuk kondisi seperti sekarang ini, alat bantu udah makin canggih. Udah menyakup semuanya. Terlebih kita punya mikrofon ini, suaranya udah luar biasa. Maka satu orang aja. Kalau ditanya boleh, boleh. Boleh, nggak jadi masalah. Baik, ada lagi? Ada? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ya. Wa an Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktumin. Sesungguhnya Bilal azan di malam hari. Maka makanlah dan minumlah sampai azan Ibnu Ummi Maktum. Wa kana rajulan a'ma la yunadi. Dan Ibnu Ummi Maktum ini seorang laki-laki yang buta, dia tidak bisa azan hatta yuqala lahu, sampai dikatakan kepada dia asbahta asbahta. Sudah waktu pagi, sudah waktu pagi. Muttafaqun alaihi wa fi akhiri idrajun. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dan di akhir hadis ini ada mudraj. Yang pertama saya jelaskan dulu. Ini dijadikan dalil oleh mazhab Imam Syafi'i, oleh mazhab Imam Malik, oleh Imam Auza'i, oleh Imam Ishaq, annahu yajuzul adzanu qabla al-fajri. Boleh azan sebelum masuk waktu subuh.
Dan tekstual hadis ini indikasinya ke bulan Ramadan. Sempat minggu kemarin lagi itu ditanya, Ustadz, apa hukumnya azan 2 kali ketika fajar? Diperbolehkan, ini dalilnya. Bahkan menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, beliau mengambil dalil ini boleh azan sebelum subuh. Maka Rasul sampai mengatakan begini, fakulu washrobu. Disuruh apa? Makan dan minum. Qala Ibnul Munziri ajma'a ahlul ilmi ala anna minas sunnati ay yu'adzina lis-shalawati ba'da dukhuli waqtiha ilal fajr. Imam Ibnu Munzir komentar, ahli ilmu ini sepakat termasuk mendapatkan nilai sunnah orang azan bagi seluruh waktu ketika masuk waktunya, kecuali fajar. Itu termasuk nilai sunnah. Azan sebelum masuk waktunya. Di mana? Di fajar doang. Selebihnya nggak dapat nilai sunnah. Jadi ini memberikan pemahaman kepada kita, boleh azan 2 kali hanya di satu waktu. Di mana? Dia satu waktu. Di mana maksudnya? Di subuh. Azan sebelum subuh membangunkan orang agar mereka itu bersiap-siap. Fakulu washrobu, suruh makan. Bahasanya suruh sahur. Azan yang kedua berarti udah masuk waktu subuh. Dan di sini Pak, lagi-lagi saya pernah bilang, kalau kita belajar hadis tanpa mustalah hadis akan bingung memahaminya. Ingat Pak, yang hadis kita baca tidak semuanya itu ucapan Nabi. Yang megang kitab bisa dilihat dari kalimat wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta, itu bukan ucapan Nabi. Itu bukan ucapan Nabi, melainkan itu adalah ucapan Ibnu Umar dan Aisyah. Dalam kajian mustalah hadis, kalau ada ucapan orang lain selain Nabi lalu disambungkan ke hadis Nabi, ini namanya disebut hadis mudraj. Hadis mudraj. Sebagaimana Imam Baikuni itu menyebutkan dalam nazamnya, wal mudrajatu fil hadisi ma'atat min ba'di alfazir ruwati tasalat. Jadi ada selipan lafaz yang memang itu bukan hadis dari perawi datangnya. Digabungin di hadis Nabi, seolah-olah itu adalah hadis Nabi, padahal enggak seluruhnya itu hadis Nabi. Hadis Nabi hanya sampai inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum. Habis. Itu hadis Nabi. Itu adalah sabda Nabi. Wa kana rajulan a'mala yunadi sampai akhirnya itu adalah ucapan dari Ibnu Umar dan Aisyah. Baik, nyampe sini ada yang mau ditanya? Silakan. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanya? Ada? Ya. Iya. Ya, Al-Barakah. Kalau mungkin yang daerah-daerah sih ya daerah Sunda kebanyakan sih 2 kali aja nih. Enggak mesti bulan puasa, berarti dia nggak mesti Ramadan. Cuma di kita aja beda. Ada Ya, Al-Barakah sih kita. Baik. Memang itu menjadi sebuah peringatan buat kita juga Pak ya. Ini kalau kita terapkan selain di bulan Ramadan, ini
Untuk apa? Memberikan apa? Memberikan apa buat mereka yang mendengar azan kita? Sholat malam. Bisa sih masuk seperti itu ya, bisa. Cuma masalah urgen ya, masalah penting. Sholat malam sama sahur itu dalam ukuran penting ya. Jangan landasan dalil dulu. Pentingan mana? Nah, pentingan sahur. Dan ini ada bahasa hadisnya, bahasanya fakulu washrobu. Kalau bukan indikasi tentang apa? Sahur, mau ngapain? Apa kuat dibangunin malam-malam? Jadi kalau ana sih ditanya boleh atau tidak, memang sih ya. Sarannya ini nggak ngerucuk kepada bahwa ini indikasi Ramadan. Tapi pemahaman Anda dengan bahasa fakulu washrobu, sahur. Nah, itu kan menurut tadi Imam Syafi'i, yang kedua menurut Imam Malik dan Imam Auza'i dan Imam Ishaq. Kita belum baca komentar Imam Abu Hanifah. Beliau melarang, Pak. Gak boleh azan 2 kali. Kalau bahasa kitanya mah ganggu orang tidur. Hadis setelahnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma inna Bilalan adzana qabla al-fajri. Fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyarji'a. Fayunadiya ala innal abda nama. Rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, sesungguhnya Bilal azan sebelum subuh. Bilal azan sebelum subuh. Fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyarji'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh ngulangin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh atau memerintah Umar suruh apa? Kembali. Artinya apa? Enggak boleh azan sebelum subuh. Dan Nabi menyuruh kepada Umar, kepada Bilal. Fayunadiya. Nabi menyuruh, bahasa kitanya, ketahuilah hamba-hamba Allah lagi pada tidur. Itu bahasa Nabi. Ala innal abda nama. Sesungguhnya hamba Allah lagi pada tidur. Dari hadis ini, Pak, istadalla Abu Hanifah ala man'il azani qabla al-fajri. Imam Abu Hanifah melarang keras. Haram hukumnya azan sebelum subuh. Dari hadis ini. Kenapa? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amarahu birruju'i. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk kembali. Tadi kan ada hadisnya, apa hadisnya? Fa amarahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam disuruh kembali, jangan azan. Sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada Bilal, ala innal abda qad nama. Abu Hanifah melarang. Kalau tadi pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik. Jadi menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik boleh, ada dalilnya. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh. Lalu yang mana yang kuat? Nah, itu kan pertanyaannya. Yang mana yang kuat? Nah, kita lihat, Pak. Hadis pertama, riwayatnya muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan hadis yang kedua yang Nabi melarang, itu riwayat Imam Abu Daud. Bahkan beliau sendiri pun mendoibkan ini hadis. Berarti hadisnya yang kedua, yang larangan ini, yang kuat, yang boleh azan sebelum subuh. Jadi kalau ditanya dalilnya apa, ini dalilnya. Dan itu termasuk nilai sunnah. Baik, yang di sini ada yang mau ditanya, silakan. Ada? Ada lagi yang mau ditanya? Ada. Paham. Lanjut, Pak. Boleh aja 2 kali. Ribet sih. Mungkin orang
kalau nggak ada kita lanjut ya. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nidaa," apabila kalian mendengar azan, faqulu mislama yaqulul muadzinu, maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Muttafaqun alaih. Hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim. Walil Bukhari an Muawiyah radhiyallahu anhu misluhu. Begitu juga riwayat Imam Bukhari yang dari riwayat Muawiyah sama. Wali Muslimin an Umar radhiyallahu anhu fi fadlil qawli kama yaqulul muadzinu kalimatan siwal hayalataini fayaqulu la haula wala quwata illa billah. Dan riwayat bagi Imam Muslim dari Umar radhiyallahu anhu dalam keutamaan berucap sebagaimana berucapnya muazin satu kalimat selain dua hayya 'alas shalah hayya 'alal falah diucap dengan ucapan la haula wala quwata illa. Yang pertama, hadis ini memberi paham kepada kita, Pak, itu kita disunnahkan untuk menjawab azan. Menjawab kalau kita, nah, soalnya bahasanya idza sami'tumun nidaa, apabila kalian mendengar azan, faqulu mislama yaqulul muadzin. Apa yang diucapkan muadzin, kita jawab seperti yang diucapkan dia. Kecuali, ada pengecualian Pak. Enggak semuanya yang diucapkan muadzin sama. Apa pengecualiannya? Kita jawab apa? Ada lagi enggak yang selain dari muadzin? Selain daripada hayya 'alas shalah? Ada Pak. Oke. Yang pertama tentang hayya 'alas shalah hayya 'alal falah dijawab dengan baik. Kalau as-shalatu khairum minan naum dijawab dengan nah, begitu. Jangan as-shalatu khairum minan naum, as-shalatu khairum minan naum. As-shalatu khairum minan naum dijawab sodakta wa bararta atau sodakta wa barakta. Ada lagi enggak? Ada Pak. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Kalau azan juga wajib sunnah dijawab, qomat juga sunnah Pak. Dijawab. Apa jawaban qad qamatis shalah? Qad qamatis shalah nih Pak. Jawabannya aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Kalau ada orang qomat, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, kita jawab aqamahallahu wa adamaha. Itu Pak. Yang kita diem aja. Ini lagi azan ngobrol, kuat gibah lagi. Paham Pak ya? Jadi la haula wala quwata itu jawaban dari hayya 'alas shalah hayya 'alal. Terus jawaban sodaqta wa barakta itu jawaban dari as-shalatu khairum. Terus aqamahallah wa adamaha itu jawaban dari qad qamatis shalah qad mati sholat. Selebihnya sama. Nah, kita lanjut. Bagaimana hukum menjawab salam? Menjawab azan. Menjawab azan. Bagaimana hukum menjawab azan? Ini menjadi perdebatan ulama tentang hukum menjawab azan. Apakah wajib atau sunnah? Pendapat yang benar, pendapat yang sahih, dan menurut mayoritas ulama, hukum menjawab azan sunnah. Sunnah. Namun di sini terjadi ikhtilaf ulama menurut satunya. Itu kalau menurut Imam Az-Zuhairi dan Imam Ahmad hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang azan gak dijawab dosa. Menurut Imam Ahmad dan Imam
Az-Zuhri, Daud Az-Zuhri. Tapi menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik, menurut Imam Abu Hanifah, ketika ada orang azan, kita jawab hukumnya sunnah. Nah, apa sih analoginya Imam Ahmad itu membilangkan wajib? Ya karena yang pertama dilihat fakulu itu fil amr, maknanya itu wajib. Nah kita, nih Pak, buat kita. Tadi kita bilang hukum menjawab azan apa Pak? Sunnah. Yang jadi kewajiban kita apa Pak? Nah, yang menjadi kewajiban kita itu apa? Ketika dipanggil ya datang. Ya. Makanya yang menjadi kewajiban kita adalah mengijabah dengan kaki kita. Dengan sekalian anggota badan kita untuk melaksanakan itu yang wajib. Itu yang wajib. Makanya Imam Syafi'i dan mayoritas ulama bilang menjawabnya mah sunnah. Melaksanakannya itu dari panggilan hukumnya wajib. Ini jawab kagak, ibadah kagak. Jawab kagak. Sama ibadah juga kagak. Kalau memang panggilan Allah aja hati kagak getar, enggak dilaksanakan, bagaimana panggilan dari selain Allah? Buat alasan mulu. Alasan mulu. Sama bus takutnya setengah mati. Giliran sama Allah yang manggil. Masih kuat, ntar esok, ntar dulu. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Tadi bahasa hadisnya itu apa? Idza sami'tum. Nah, maupun kita dimanapun ketika kita dengar, ya udah kita menjawab. Saat bagaimana kalau kita mendengar banyak banget? Masjid Al-Ma'mur azan duluan. Kita udah kelar nih azan, baru dengar azan lagi tuh di masjid sebelah. Azan lagi sebelah. Kita dengar banyak banget saat. Mau kita jawabin semua cukup, jawabnya satu kali yang kita dengar. Kita dengar mana? Di sini, udah di sini. Ya. Baik, ada lagi? Muazin sunnah nggak mau jawab. Bagaimana dia ngejawab? Orang dia yang ngasih pertanyaan. Dia azan aja, itu udah menyeru panggilan orang. Udah jadi satu paket. Yang jawab lah tugas orang yang denger. Masa dia yang mengumandangkan, dia juga yang jawab. Ya, baik. Ada lagi? Ada? Gimana? Ada lagi? Baik, kalau nggak ada kita lanjut lagi nih. Wa an Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi." Wahai Rasul, jadikan aku pemimpin kaumku, menjadi imam kaumku. Faqala, Nabi menjawab. Apa kata Nabi? Anta imamuhum. Engkau pemimpin mereka. Engkau imam mereka. Waqtadi bi'ad'afihim. Dan perhatikan orang-orang yang lemah dari mereka. Wattakhidh mu'azzinan la ya'khudhu ala azanihi ajran. Dan jadikan muazzin yang tidak mengambil dari azannya upah. Akhrajahul khamsatu, hadis ini riwayat Imam 5, wa hassanahu at-Tirmizi wa sahhahu al-Hakim. Hadis ini sahih, hasan itu masuk kategori sahih oleh Imam Tirmizi dan disahihkan pula oleh Imam Hakim. Ada beberapa pemahaman dalam tekstual hadis ini, Pak. Yang pertama, hadis ini dalilun ala jawazi talabil imamati idza amina ala nafsihi. Boleh
meminta menjadi imam kalau memang aman terhadap dirinya. Aman terhadap dirinya ini artinya dia ini nguasailah tentang ilmunya, tidak banyak kekurangan, dia ngerti dalam menjadi imam. Boleh Pak? Boleh. Dan tekstual hadis ini dikias perihal tentang wilayah. Wilayah ini Pak, bisa kategori presiden, bisa kategori di bawahnya, RT, RW, Pak Lurah. Boleh kita minta supaya kita jadi pemimpin. Boleh. Dengan syarat. Dengan syarat, amina ala nafsihi minal uqu'i fi malayan bagilahu. Benar-benar aman dirinya dari hal-hal yang memang tidak layak untuk menjadi pemimpin. Boleh dia menjadi pemimpin, baik pemimpin sholat, imam sholat maupun imam wilayah. Boleh. Idza kana mustahiqqan laha. Kalau memang dia layak, berhak. Dia tahu ilmunya, dia tahu wawasannya. Boleh dia meminta menjadi imam. Tapi kebalikannya. Wa amma idza lam yastahiqqa fala yajuzu lahu ayyatlubal imamata awil wilayata khassan kana aw aman. Kalau dia memang tidak layak, nggak punya kapasitas ilmunya, nggak layak jadi pemimpin, nggak minta-minta jadi pemimpin. Baik pemimpin sholat maupun pemimpin negara maupun pemimpin masyarakat. Kalau emang gak layak, jangan jadi pemimpin. Gak usah minta. Gak usah minta. Itu pemahaman dari hadis ini Pak. Yang kedua, kita pahami Pak. Ini kan tekstual hadis ini, tekstual hadis tentang masalah sholat. Ketika kamu jadi pemimpin, jadi imam sholat, waqtadi bi'ad'afihim. Perhatikan makmumnya yang pada lemah, yang pada tua. Jangan digeber. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Yasin. Ini mentang-mentang imamnya muda digeber habis-habisan. Perhatiin yang di belakang makmum kan udah pada tua, udah pada lemah. Diri aja kuat berapa detik geget, apalagi ukuran 5 menit lah. Joprak pisan bareng-bareng Pak. Perhatiin tuh. Perhatiin apa? Kondisi makmumnya. Jadi imam itu Pak, jadi imam harus tahu diri. Giliran belakangnya mertua, Ar-Rahman. Biar dianggap keren banget nih menantu gua, Ar-Rahman dibaca. Jangan seperti itu. Itu pesan Nabi itu. Jadi pesan Nabi yang pertama boleh jadi imam, meminta kalau dia layak. Yang kedua, perhatikan kondisi. Yang ketiga nih, yang ketiga. Imam ini berhak loh. Ketika ditunjuk menjadi imam, imam ini berhak menjadikan seorang itu muazin. Dengan syarat, ada syaratnya nih. Apa syaratnya? La ya'khudhu ala adhanihi ajra. Pilih itu, muazin yang kagak minta duit. Lah itu hadisnya ada tuh. Bukan kata aneh, ini kata Nabi nih. Ya. Pilih tuh. Nah, di sini menjadi problem nih, menjadi ikhtilaf ulama, menjadi perdebatan ulama. Yang pertama saya bacain dulu, yang pertama perdebatan ulamanya. Pertama, hukum mengambil upah dari azan. Itu bagaimana hukumnya? Menurut Imam Abu Hanifah dan ashab Abi Hanifah, orang-orang yang bermazhab Abu Hanifah, hukumnya haram mengambil upah dari azan. Itu menurut Abu Hanifah. Satu. Kalau udah azan berarti qomat juga haram. Jadi imam kok gak boleh juga dibayar. Menurut Abu Hanifah. Ingat loh, gak boleh mengambil atau menuntut biar dipahin. Yang kedua, menurut Imam Syafi'i. Bagaimana menurut Imam Syafi'i? Apakah diharamkan atau tidak boleh atau bagaimana? Ini bahasa Imam Syafi'i begini Pak, bahasanya. Wa qala asy-Syafi'iyyu fil ummi, berkata Imam Syafi'i dalam sebuah kitab, nama kitabnya Al-Um, karya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan ahabbu ayyakunal muadzinuna mutatawwi'ina. Ahabbu, aku paling suka, paling demen, paling muazin itu sukarela. Coba kita pahamin.
Aku paling cinta, aku paling suka kalau muazin itu suka. Pertanyaan ana, apakah Imam Syafi'i ini melarang? Apakah Imam Syafi'i mengharamkan? Berarti menurut mayoritas atau menurut mazhab Imam Syafi'i, bagaimana hukumnya ketika orang mengambil upah dari azan? Boleh tidak? Aman. Menurut Imam Syafi'i. Berarti boleh aja. Karena Imam Syafi'i bahasanya apa? Ahabbu. Ahabbu. Aku lebih suka. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan begini. Faqad mana'a Abu Hanifah wa ashabu akhdhal ujrati fihi. Mana'a. Melarang, mencegah. Berarti kan indikasinya haram. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan ahabbu ayyakuna. Paling suka, paling demen. Orang-orang yang azan. Dia suka rela. Berarti kesimpulannya boleh aja. Boleh saja, ya. Cuman lebih afdolnya, lebih dicintainya, jangan sampai meminta. Menurut Imam Malik bagaimana? Tadi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Menurut Imam Malik, la ba'sa bi akhdhil ujrati ala dzalika. Enggak ngapa-ngapa. Imam Malik mah boleh-boleh aja. Dia mengambil upah dari azannya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya? Jelas jadinya. Saya perhatiin satu-satu tentang mazhab. Jadi yang muazin juga kan aman. Seandainya mau menuntut upah juga. Wah, ada dalilnya. Kita ngaji ada dalilnya, ada kitabnya. Imam Syafi'i nggak melarang. Bahasanya boleh-boleh aja. Karena Imam Syafi'i bilang, saya paling suka, paling demen. Berarti kan nggak diharamkan. Kalau dia mazhab Abu Hanifah haram bang. Ya. Baik. Ada lagi? Termasuk jual beli ayat-ayat. Bagaimana jual beli ayat-ayat Allah? Saya jadi teringat ini. Ini penting juga Pak saya sampaikan. Ketika menjual beli ayat-ayat Allah dalam, ini saya gambarin ya, dalam kondisi penceramah. Ini penceramah kan secara nggak langsung menjual belikan ayat-ayat Allah. Kalau misalnya diundang harus 5 juta. Harus di DP-in. Saya dapat pesan dari guru saya. Mengambil dalil begini. Dalam surah Yasin. Ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Ittabi'u. Allah mesan kepada kita. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutin orang yang tidak meminta upah, wahum muhtadun. Mereka akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, ketika diminta ceramah, diminta suruh ngajar ngaji, suruh ngisi, malah matokin harga. Kalau nggak di DP-in 2 juta saya kagak mau datang. Kalau saya kagak dibayar 10 juta saya kagak mau datang. Berarti dari ayat tadi, kalau dia meminta, berarti mafhumnya begini, mafhumnya. Ketika kamu ikutin orang yang meminta upah, wahum dolun, mereka akan sesat. Termasuk, hukumnya apa? Haram, kagak boleh ditarget. Cuman kalau kagak dikasih, kebangetan. Ya memang suka rela, ngundang jauh-jauh apa kuat kagak diamplopin, kagak kuat dikasih juga kan kebangetan yang ngundang. Walaupun memang ngamalin ayat Quran dia kagak mau minta mentok tuh ayat. Nggak dikasih juga, kagak punya otak jamaahnya. Dan juga sebagai orang yang dipanggil juga tahu diri juga. Jangan matokin, orang mereka manggil kita berarti dia butuh ilmu. Sebarluaskan ilmu Allah. Insya Allah ada berkahnya. Maka saya dipesan ketika lulus dari Darussunnah, jangan sekali-kali yang masuk kategori murid saya, Syekh Ali Musafi aku bilang seperti itu. Ketika diminta dakwah, ketika minta untuk mengajar dan sebagainya, jangan sekali-kali mentargetkan. Jangan sekali-kali mentargetkan. Berapapun dikasih, terima. Kalau nggak dikasih, ya kebangetan. Itu mah tambahan dari saya. Kebangetannya tambahan dari saya, bukan dari guru saya.
Makanya beliau sampai mengatakan, ya dikasih, kita terima. Enggak dikasih, jangan nuntut. Jangan nuntut. Sempat Pak, ini saya sedikit cerita. Itu sempat dites. Kalau bahasa sayanya itu sempat dites. Dengan sering beliau ketika dakwah ceramah sering pakai dalil ini Pak. Menyindir ustadz-ustadz yang pembayar semua tuh. Suatu ketika beliau diundang ceramah, saya lupa di tempat mana. Sama sekali gak dibayar Pak. Sama sekali. Nggak dikasih amplop sama sekali enggak. Nah singkat cerita, panitia ini ngundang 2 kali Pak. Sekali pengen tahu bahasa kitanya purik apa kagak, marah apa kagak, isi koma kagak dengan ucapannya. Diundang kedua kalinya, bukannya kagak datang Pak, malah datang lagi. Ketika datang 2 kalinya, dirapel Pak. Dirapel. Double. Yang kemarin sengaja gak dikasih pengen ngetes. Yang sekarang datang juga. Yang sekarang dikasih, yang kemarin gak dikasih ditaruh, dikasih lagi. Gak minta, dikasih. Ambil, jangan ditolak. Udah dikasih kagak diambil. Ambil, jangan ditolak. Tamik jangan minta. Baik, ada lagi pertanyaannya? Gimana? Ya baik. Tapi ini perlu perhatikan juga Pak, buat kita. Ini kadang-kadang kita lebih memuliakan orang lain dibandingkan guru kita sendiri. Sebenarnya sih guru kagak pengen dihormatin, kagak. Cuman kalau bahasa anak keketegi kagak ada. Yang ngajari tak sampai ya siapa Pak? Kalau bukan guru pengajian yang ada di kampung kita. Giliran ngundang yang lain, ngajarin kagak, apa kagak, cuman bikin ketawa seharian, ilmu kagak dapat, cuman tawa doang. Iya yang paling gede. Ustadz yang ngajarin dia alibak, dia tunjukin di surga, dia tunjukin di neraka, ini dalilnya gini. La ilaha illallah. 15.000 Pak, itu gue lecek banget. Jadi penghormatannya di mana kepada seorang guru, kepada ya kiai-kiai kita. Makanya saya pribadi lebih senang ketika kumpul ngadain acara mendingan guru-guru yang benar-benar ngajarin kita. Yang anak panggil, yang tahu ilmunya. Yang namanya ceramah kan ya Pak. Ya namanya ceramah, yang namanya apa lagi tuh? Bahasanya dah pidato, ya kan tausiah. Apa sih isinya? Tausiah itu wasiat Pak. Ikan ya? Ceramah itu apa artinya? Ya nasihat juga yang diberi, bukan ketawa. Masyarakat kita yang penting kocak, panggil Sule aja kalau begitu, jangan panggil kiai. Kan nasihat bagaimana nih caranya memahami Al-Quran dan hadis, biar paham. Maulid Nabi yang diceritain apa? Kisah Nabi, sepertinya bagaimana tentang hukum-hukumnya, itu yang dibahas. Sono ke sini, ke sono ke sini. Kan jamaah kita yang penting lucu. Kalau yang kagak lucu, fokus buat ngantuk. Padahal itu ilmunya. Kalau cuma ceramah yang penting lucu, ya apa bedanya kita nonton TV? Style OPJ, kan kocak-kocak gitu. Itu Pak, itu apa namanya, unek-unek saya aja. Unek-unek saya aja, cuman kadang-kadang suka ngenes juga. Buat kampung orang kiai sekampung kita. Baik, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanya? Ada? Baik, kalau nggak ada, insya Allah pertemuan yang selanjutnya kita akan lanjut terkait masih tentang masalah sholat. Summa qala wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa'afani ya karim, wa'afani ya karim, wa'afani ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman, wa sabbitna bil islam, wa sabbitna bil tauhid, wa sabbitna bil ma'rifah min dari dunia wa ila daril akhirah. Dawam fiya subhanakallahumma wa tahiyatum fiya salam akhiru wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah